Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alivia Sandi Dwi Jayanti dengan NIM 231041147. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dependent sample. Nah, sebelum kita menjelaskan dependent sample, kita di sini harus menyiapkan dua variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Nah, di sini saya sudah menyediakan pada variabel X yaitu tentang kefokusan belajar dan variabel Y tentang pemahaman materi. Nah, untuk judul penelitian saya sendiri yaitu kali ini ada hubungan antara kefokusan belajar dan pemahaman materi. Nah, di sini tertulis pada judul dan hipotesis. Nah, di sini tertera bahwa judulnya ini dan hipotesisnya, untuk mencari hipotesis sendiri ini tuh harus menyelesaikan beberapa step pada dependent sample. Nah, yang pertama yaitu ada layout data. Nah, pada layout data di sini tertera ada beberapa kolom, yaitu ada subjek, terus ada variabel X, variabel Y, variabel XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, pada subjek ini di sini dituliskan bahwa ada 32 subjek. Nah, di sini tuh saya mengambilnya untuk mengambil sampelnya hanya 32 subjek saja. Sebenarnya kan ada beberapa jumlah subjek, tapi jika dicantumkan itu terlalu banyak. Nah, untuk X-nya itu dari mana? X-nya ini dari ini variabel X ini. Jadi setiap subjek itu memiliki poin atau memiliki nilai di variabel-variabelnya. Ada X, ada Y. Nah, untuk XY sendiri ini tuh hasilnya dari mana? Untuk XY sendiri ini hasilnya yaitu dari variabel X dikalikan variabel Y. Jadi untuk contohnya subjek 1 ya, contohnya ini 18 dikali 20, ini hasilnya 360. Nah, untuk X kuadrat ini ya dari variabel X dikuadratkan, yaitu 18 kuadrat dari 18 yaitu ada 324, dan yang Y kuadrat ini dari Y 20 kuadrat yaitu ada 400. Nah, ini dihitung sampai selesai subjeknya. Nah, di sini saya kan subjeknya ada 32. Nah, di sini ada sigmanya. Nah, untuk N kan totalnya juga. Nah, sigma dari X, jumlah dari atasnya itu ada 515, Y-nya ada 543, XY-nya ada 9021, X kuadratnya ada 86, 29.000, dan Y kuadratnya ada 96.009. Nah, selanjutnya yaitu ada grafik scatter plot. Nah, di sini tuh dibuat untuk melihat seberapa dekat antara variabel X dan variabelnya. Untuk tutor dari pembuatan grafik sendiri tuh kayak gini. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, sudah. Di sini ada di insert, terus ada di chart. Terus kita cari yang XY scatter. Nah, ini tinggal dipencet aja di OK. Nah, di sini bisa dicantumkan untuk variabel X dan variabelnya, tinggal diisi aja. Saya hapus dulu. Kita isi ya. Untuk melihat datanya, kita lihat datanya di data mentah. Nah, di sini yang pertama tadi ada kefokusan belajar. Ini 18, 17, 15. Ini untuk disalin tidak bisa ya, teman-teman. Ini biasanya di input satu-satu. Kita coba di input ya. Nah, kita input dulu 18, sampingnya ada 20, terus di enter, ada 17, ada 15.
19. Nah, ini itu diisi semua ya teman-teman sampai 32 subjek. Nah, ini sebagai contoh saja bagaimana cara membuat scatter plot. Nah, oke. Nanti kalau sudah selesai, ini kan sudah langsung terbentuk ya grafiknya seperti apa. Nah, tinggal dikecilkan aja kalau kebesaran. Nah, ini tinggal di X aja. Ini cuma sebagai contoh ya. Nanti kalau menginputnya harus sesuai dengan subjek yang ada di sini. Jadi X sama Y-nya itu tinggal dicantumkan semua di grafik scatter plotnya. Nah, selanjutnya yaitu ada rumus person koefisien korelasi R. Nah, di sini ada RXY, yaitu rumusnya ada N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, di sini tinggal masukkan aja teman-teman. Yang pertama yaitu N. N itu apa? N yaitu adalah subjeknya berapa. Nah, jadi N-nya kan di sini tadi subjek saya ada 32. Jadi tinggal masukkan aja N-nya 32. Nah, ini sigma XY. Nah, di sini sigma XY itu dari mana? Dari ini. Kan sigma XY ini tadi jumlah dari semua. Sigma itu adalah jumlah dari seluruhnya, yaitu ada di sini. Totalnya ada 9021. Tinggal masukin ya teman-teman, di sini 9021 dikurangi 505. Ini dari mana? Dari sigma X, dan yang 543 ini ada dari sigma Y. Nah, di sini ini sigma X, ini sigma Y. Udah benar ya teman-teman. Nah, ini yang bawahnya ada akar 32, ini N-nya 32. Nah, ini kan di sini ada sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, di sini kan terlihat sama tapi ada yang beda juga ya. Nah, perbedaannya ini di sini, yang di sini itu sigma X kuadratnya dari yang udah dikuadratkan, ini X-nya yang sudah dikuadratkan. Tetapi kalau yang ini yang kuadratnya di luar itu dari sigma X ini kan nanti dia baru dikuadratkan. Nah, gitu. Jadi ini hasilnya 32 dikali 8629 dikurangi 515 baru dipangkatkan 2. Jadi dipangkatkan 2-nya itu bukan dari 32 ini sampai 515 ini, tetapi dari 515 ini. Nah, ini selanjutnya sama aja, cuma yang ini X, yang ini Y. Selanjutnya yaitu 288.672. Ini dari mana? Ini dikalikan nih. 32 dikalikan 9021 hasilnya yaitu 288.672. Nah, yang ini dikalikan juga 515 dikalikan 543 hasilnya 279.645. Selanjutnya yang bawah ini tinggal ngalikan aja juga. Saya menghitungnya dengan cara kayak gini. 32 dikalikan 8629 ini dikalikan dulu. Ini hasilnya yaitu dikalikan dulu terus dikurangi 515 ini dipangkatkan 2. Jadi hasil dari perkalian ini dikurangi dari kuadrat dari 515, yaitu hasilnya 10.903. Nah, ini sama. Jadi 32 ini dikalikan 9.000 ini dikurangi 543 kuadrat dengan hasil ini. Ini tinggal ngurangi ya. 288.672 dikurangi 279.645. Nah, yang di sini akar 10.903 dikali 12.639 dengan hasil seperti ini. 9.027 dibagi akar 137.803,017 dengan hasil ini, dan hasil akhirnya yaitu ada 0,7689. Sebenarnya ini bisa dicantumkan saja 0,76.
Nah, untuk interpretasi hasil, yaitu aturan, sebenarnya di sini kan tertera bahwa aturan interpretasi hasilnya derajat HOIF R hitung, R hitung itu yang ini, R hitung lebih kecil daripada R alpha. Jadi R2 ini dibaca R alpha. Terus yang kedua ada rejected HOIF R hitung lebih besar daripada alpha. Terus ini membandingkan antara nilai R dengan R tabel. Nah, R tabel itu R alpha itu tadi, teman-teman. Jadi tujuan dari interpretasi hasil ini yang R ini adalah membandingkan antara nilai R yang sudah dihitung tadi, nilai R ini RxY ini sudah dihitung dengan R tabel yang ada dari buku. Nah, ini untuk tipe hipotesisnya ada HO sama dengan hipotesis nihil, terus HA atau H1 yaitu hipotesis alternatif. Nah, dengan taraf kepercayaan ada 1% dan 5%. DF dengan degree freedom atau derajat kebebasan. Jadi untuk rumusnya untuk melihat tabelnya nanti yaitu ini, DF sama dengan nilai atau N subjek dikurangi 2. Nah, 2 ini dari mana? Ya, ini udah aturan dari cara melihat tabelnya tadi. Untuk DF-nya yaitu kan subjek saya ada 32. Terus dikurangi 2 sama dengan 30. Nah, di sini sudah tertera bahwa nilai R hitung saya adalah 0,76,89 dibandingkan dengan R alpha signifikansi 1% 0,4487. Nah, mari kita lihat nilai dari 30 ya tadi. 30 ini 30 kita lihat di tabel R dengan taraf signifikan 100%. Mari kita lihat. Nah, di sini 1% ini kita lihatnya ada di sini. Kita lihat subjeknya ada 30. Di sini 30. Tinggal lihat untuk taraf 1%-nya ada di sini. Nah, ini di sini. Jadi kita lihat subjeknya itu ada di sebelah sini. Nah, 30. Nah, jadi cara melihat subjeknya itu dari sini. Tadi kan 30 ya. Di sini 30, terus kita mencari taraf signifikan 1%. Taraf signifikan 1%-nya ada di sini. Kita melihat dari sini, mentok sini. Nih. 0,4487. Nah, sesuai kan? 1%. Tapi ketika R hitung kita tetap lebih kecil daripada signifikansi 1% dari R alpha, itu bisa memakai signifikansi dari 50%. Jadi ada taraf minimal sama maksimalnya. Kan ini taraf minimalnya yaitu 1% untuk taraf kepercayaan, terus 5% taraf kepercayaan maksimalnya. Nah, itu lanjutnya ada aturan interpretasi hipotesis T. Jadi setelah diinterpretasikan dengan aturan R, itu diinterpretasikan dengan hipotesis T, yaitu dengan rumus T sama dengan R akar dari N-2 per 1 min R kuadrat. Nah, untuk T-nya itu kan rumusnya R-nya ini dari RxY ini tadi 0,7689. Sudah tercantum di sini. Nah, N itu adalah subjek yaitu 32 min 2. 1 ini udah udah paten, teman-teman. Untuk R2-nya ini kuadrat dari nilai R itu tadi. Jadi 0,7689 itu dikuadratkan menjadi 0,5912. Nah, untuk hasilnya langsung ini ya. Nah, untuk interpretasi atau hipotesisnya itu ini. Kan R-nya sudah ketemu ya, yaitu ada 6,5865. Nah, ini dicari dengan taraf signifikansi 1% dulu. Sama seperti tadi, untuk T alfanya kan 2.750. Mari kita lihat di tabelnya. Tabelnya itu berbeda ya, teman-teman. Untuk tabel R sama tabel T itu berbeda. Mari kita cari 30 ya tadi dengan taraf signifikansi 1% ada di sini.
Nih 30 berarti dia pakainya 2457. Apakah benar? Nah, ini sudah sama ya teman. Jadi untuk artinya directed HOIFT T hitungnya yaitu 6,5865, dia itu lebih besar dari T alfanya yaitu 2,750 dengan taraf signifikansi 1% berdasarkan indeks ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada sumbangan efektif atau koefisien determinasi, yaitu dengan rumus ini X sama dengan Y persen. Nah, R kuadratnya tadi berapa? 0,77689 dikuadratkan kan jadinya 0,5912. Nah, jadi R-nya alfanya yaitu 5019. Jadi nah itu X menyumbangkan sebesar 50% dari dan 41% dari variabelnya. Ini 59% dari mana ya? Dari ini kan R hitungnya tadi 0,59, jadi dicari 0 kan 0,2 angka di belakang koma yaitu 59, jadi 59%. Nah, kan sudah ketemu untuk hipotesisnya. Berarti kan kalau udah ada 59 gini, dia itu ada hubungannya. Nah, ini hipotesisnya, jadi ada hubungannya antara kefokusan berarti. Nah, jadi tujuan dari dependent sample ini tuh dia mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ketika kita sudah mencari ini tadi, hipotesisnya sudah ketemu, berarti itu ada hubungannya antara kefokusan belajar dan pemahaman materi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.